Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Adab. Adab ya, adabnya bahasa kita jadi adab, ilahnya adab ya secara islami. Ini yang kemarin itu bab, ini pondasinya ya, yang bab kemarin nih sudah selesai sebetulnya ya. Hadis-hadisnya ada 6, bab ke-39 kemarin sudah selesai, yaitu babu husnil khuluq wasakho wa ma yukrahu minal bukhli. Bab khuluq yang baik gitu ya judulnya. Kemudian bab khuluq yang baik, dermawan dan buruknya kebakhilan. Nah seperti itu ya judulnya. Ternyata kan pembahasannya ya cukup panjang karena hadisnya ada 6 ya, Imam Bukhari memasukkan 6 hadis. Saya ingin memberikan resume ini ya, kesimpulan dan pelajaran lah itunya dari bab ke-39, karena sekali lagi ini husnul khuluq inilah pondasinya, asasnya, dasarnya dari yang namanya al-akhlaqul karimah, di mana al-akhlaqul karimah ini adalah pintu surga. Artinya kan apabila seseorang itu berakhlakul karimah, ya itu dia berarti dia sudah jaminan itu masuk surga. Itu pintu masuk surga itu al-akhlakul karimah. Nah, kesimpulan dan pelajarannya dari bab ke-39, yang pertama tentang khuluq, di mana khuluq itu kan adalah gitu. Khuluq itu adalah sesuatu yang tertanam, mengakar, mendarah daging dalam diri seseorang, dan itu menjadi sumber dari amal. Artinya kan khuluqnya harus yang benar, berarti nanti amalnya benar pasti. Kalau khuluqnya salah ya amalnya salah. Dan khuluq yang benar ini adalah Al-Quran garis miring Islam. Ini khuluq yang benar. Sebetulnya kan Islam ini kan diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Berarti siapapun kalau tidak menjadikan Al-Quran atau Islam sebagai khuluq, berarti salah. Ya, karena khuluq yang benar itu adalah Islam. Ini dari Allah. Nah, Al-Quran atau Islam ini wajib, artinya tidak boleh tidak. Kalau demikian, bagi seluruh manusia sebetulnya tuntutan dari Allahnya khuluq bagi manusia itu adalah Al-Quran, Islam. Dan bukan hanya sekedar ditanamkan di dalam diri, di dalam hati, tapi harus ditumbuhkan. Ya, harus ditumbuhkan sehingga berbuah. Nah, kalau ibarat tumbuhan itu ya harus ditumbuhkan, itu Al-Quran atau Islam yang ada di dalam diri itu harus ditumbuhkan. Kemudian ditumbuhkan sampai berbuah. Nah, buahnya ini adalah al-akhlakul karimah. Gambarannya, atau kita bisa membuat perbandingan tentang khuluq yang ditanamkan di dalam hati, seperti orang yang menanam padi. Maksud menanam padi itu kan supaya nantinya berbuah gitu. Padinya itu nantinya berbuah. Nah, bagaimana padinya ditanamkan? Ternyata kan kalau menanam padi itu banyak juga tumbuhan lain yang ikut tumbuh di sawah itu kan, banyak juga kan tumbuhan lain yang muncul kemudian tumbuh.
Ini yang harus kalau kita melihat petani gitu kan, itu tumbuhan yang lain tidak boleh ada, harus hanya padi. Tumbuhan yang lainnya setiap hari begitu kan, setiap hari itu dibuang tumbuhan yang lainnya, karena ini akan mengganggu nih pertumbuhan padi. Nah itunya kita membuat perbandingan yang demikian. Nah menanamkan Al-Quran, ya menanamkan Al-Quran di dalam hati itu harus ditumbuhkan. Ternyata di dalam hati itu, meskipun nih orangnya sudah menanamkan Al-Quran, yang lain ikut tumbuh. Yang lainnya apa? Itu yang disebut dengan penyakit hati. Menanamkan Al-Quran, menanamkan Islam di dalam hati, ternyata yang ikut tumbuh bukan hanya Al-Quran, bukan hanya Islam, tapi yang lain juga ada yang ikut tumbuh. Nah ini yang harus dibersihkan. Jadi dua berarti ininya pekerjaannya jadi dua. Satu, bagaimana supaya padi ini tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik. Kan suka dikasih pupuk. Ini untuk padinya ya, dikasih pupuk lah gitu, disemprot lah, dijaga dari hama. Nah ini Islam juga sama, harus ditumbuhkan. Cara menumbuhkan Islam yang ada di dalam diri adalah dengan amalkan. Nah, cara menumbuhkan Islamnya yang ditanamkan di dalam diri itu adalah amalkan. Gitu, apa yang yang ada di dalam Islam itu diamalkan, itu Islam akan tumbuh. Satu, pekerjaannya menumbuhkan Al-Quran yang ditanamkan di dalam diri. Yang kedua adalah buang segala buang gitunya, segala penyakit hati itu harus dibuang. Ini yang akan mengganggu tumbuhnya Al-Quran sebagai khuluk. Seperti inilah pekerjaan petani di sawah gitu ya. Padinya harus ditumbuhkan, dikasih pupuk lah, disemprot gitu kan, dijaga dari hama. Selain itu, tanaman lain yang ikut tumbuh di sawahnya itu harus dibersihkan. Persis lah demikiannya, ini analoginya, perbandingannya. Al-Qur'annya harus ditumbuhkan, selain Al-Qur'an yang ikut tumbuh, yang ikut ada dan ikut tumbuh di dalam hati itu harus dibuang. Apa nih yang ada, yang ikut tumbuh di dalam hati? Itu penyakit hati. Jadi pekerjaannya ada dua gitu ya, yang disebut khuluk yang baiknya. Nanti kalau padinya tumbuh subur tanpa gangguan dari tanaman yang lain, pasti panennya berlimpah, buahnya gitu kan berlimpah, panennya berlimpah. Karena padinya tumbuh subur tanpa gangguan dari tumbuh-tumbuhan yang lain. Demikian juga Al-Quran sebagai khuluk, apabila dirawat, dijaga, dipupuk dan sebagainya lah, ditumbuhkan dengan baik, pasti buahnya juga berlimpah. Nah buahnya itu adalah al-akhlakul karimah, itu buah dari khuluk Al-Quran atau Islam yang tumbuh dengan subur. Buahnya itu adalah berlimpah, al-akhlakul karimah. Ternyata al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Ini pintu surga itu adalah al-akhlakul karimah. Mana ada surga berarti kan kalau bukan melalui Al-Quran, melalui Islam. Nah Al-Quran itu akan tumbuh. Yang kedua berarti pekerjaan kedua, seperti petani tadi di sawah, membuang semua tanaman yang ikut tumbuh di sawah, itu harus dibersihkan. Hanya padi gitu yang ada di tempat tersebut. Nah untuk menjaga tumbuh suburnya Al-Quran sebagai khuluk itu berarti tumbuhan yang lain yang ikut tumbuh di dalam hati harus dibuang, yaitu penyakit hati. Penyakit hati harus dibersihkan.
Jangan sampai nanti kalau penyakit hatinya tidak dibersihkan, meskipun menanamkan Al-Quran atau Islam sebagai khuluq, kalah nanti oleh penyakit hati. Yang muncul menjadi amalnya itu yang dari penyakit hati lagi, Padahal ada Al-Quran, padahal ada ajaran Islam di dalam dirinya, tapi kalah nih oleh penyakit hati. Jadi tidak aneh berarti kalau orang Islam, misalnya contohnya orang Islam ada yang ria, tahu nggak ria itu penyakit hati? Tahu, tapi kan tidak bisa menahan ria. Berarti itu yang lebih subur tumbuhnya, ria berarti daripada ajaran Islamnya. Ada orang Islam yang ujub, ada orang Islam yang takabur. Ya, orang Islam yang takabur, kenapa dia takabur? Dia tahu menurut Al-Quran, menurut ajaran Islam takabur itu haram, tetap saja takabur, kalah berarti penyakit hatinya yang lebih subur gitu tumbuhnya dibandingkan dengan Al-Qurannya. Nah, itulah kesimpulannya dari bab yang kemarin, babnya husnul khuluq. Bagaimana sih masalahnya, gitulahnya apa dan bagaimana itu husnul khuluq. Ini kan judulnya demikian Imam Bukhari. Nah, kesimpulannya seperti yang barusan. Khuluq itu adalah sesuatu yang mengakar, yang tertanam, mengakar dengan kuat gitu di dalam diri, atau mendarah daging gitu di dalam diri. Itu menjadi sumber amal. Tidak ada amal tanpa khuluq, tidak ada amal tanpa khuluq. Nah, khuluq yang benar itu adalah Islam, ajaran Islam, karena ini dari Allah, bukan dari dirinya. Nah, ternyata masalahnya demikian. Al-Quran itu harus dijaga, harus dirawat, harus dipupuk supaya tumbuh dengan subur dan nanti berbuah yang berlimpah. Nah, ini kalau tidak dirawat, tidak dijaga, tidak dipupuk, tidak ditumbuhkan, kalah berarti oleh penyakit oleh tumbuhan lain yang ada di dalam hati. Itu satu kepastian. Apalagi seperti orang kafir yang sama sekali mereka ini kan tidak menanamkan Al-Quran, tidak menanamkan Islam di dalam hatinya. Lalu yang ada di dalam hati mereka apa? Penyakit hati, full penyakit hati berarti semuanya. Semua yang mereka amalkan itu khuluqnya adalah penyakit hati. Jangankan sudah diamalkan, penyakit hati itu selama ada di dalam hati, selama ada di dalam diri seseorang, itu saja sudah menjadi dosa. Apalagi kalau diamalkan. Nah, kemudian yang pertamanya, karena ini judulnya ada 3 kan, yang nomor 39, 1 husnul khuluq, 2 as-sakho, dermawan. Dermawan ini kan terkait lah gitunya, identik lah dermawan ini dengan zakat, infak, sodakoh. Ini diangkatnya oleh Imam Bukhari di sini tentang dermawan ini digabung gitu pembahasannya dengan husnul khuluq. Ternyata masalahnya kan tidak ringan, bukan masalah enteng di soal infak, sodakoh. Apalagi zakatnya yang jelas-jelas itu ibadah pokok terkait dengan urusan harta, itu adalah zakat. Nah, ibadah pokoknya terkait dengan urusan harta, ibadah maliyah disebutnya, itu adalah zakat. Ternyata tentang infak sodakoh lah sebutannya ya, itu di Al-Baqarah ayat, bukan 1-2 ayat, dari ayat 261 sampai 274, coba berapa ayat dah tentang infak sodakoh. Silahkan nanti dibaca sendirinya ayatnya, surat Al-Baqarah mulai dari ayat 261 sampai ayat 274, 14 ayat, panjang-panjang lagi ayatnya.
Artinya Allah di sini bicara banyak gitu tentang infak sedekah. Nah, yang ini oleh Rasulullah SAW milahnya di dalam bab ini kan, oleh Imam Bukhari itu di dalam bab ini. Nah, bagaimana Rasulullah SAW tentang infak sedekah? Ya, diwakili oleh satu atau dua hadis lahnya, terutama yang ini kan, yang kemarin Rasulullah itu ada yang memberi mantel jubah, di mana yang sebetulnya Rasulullah juga sangat memerlukan, baru juga dicoba, ada yang minta dikasihkan oleh Rasulullah. Nah, tentang infak sedekahnya silakan dibaca atas surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 274, sangat panjang berarti itu. Bukan 1-2 ayat. Kalau kemarinnya saya bacakan tentang infak sedekah itu di surat Ibrahim ayat 31, kemudian di surat Al-Munafiqunnya ayat 10 kalau nggak salah. Ternyata di Al-Baqarah sangat panjang. Nah, itulahnya kesimpulan lah, itu kesimpulan dan pelajaran gitu dari bab yang kemarin, judulnya Husnul Khuluq. Yang ternyata ini khuluq ini adalah pondasi dari amal. Khuluqnya benar, amalnya benar. Khuluqnya salah, amalnya salah. Nah, khuluq yang benar gitu ya, itu adalah Islam, karena ini Allah Islam itu yang diturunkan oleh Allah. Sebetulnya Islam ini kan Allah turunkan untuk seluruh manusia, artinya wajib, sebetulnya seluruh manusia itu wajib menjadikan Al-Qurannya garis miring ajaran Islam itu sebagai khuluqnya itu wajib, karena Allah menurunkan agama Islam ini untuk seluruh manusia sampai hari kiamat, karena Allah mengutus Rasulullah SAW itu untuk manusia seluruhnya, bukan hanya untuk kaumnya. Hanya masalahnya setelah bagi orang Islam lah gitunya, orang kafir sudah jelas mereka tidak menanamkan Al-Quran sebagai khuluq, maka yang mereka amalkan semuanya salah. Pantas kan kalau Allah nyatakan seluruh amal mereka gugur, batal, tidak dianggap oleh Allah karena khuluqnya bukan ajaran Islam. Nah, ternyata setelah menanamkan Al-Quran atau ajaran Islam di dalam hati lah gitunya, sebut di dalam hati. Di dalam hati itu ternyata juga ada yang lain yang ikut jadi, yang ikut tumbuh. Nah, ini yang harus dihilangkan karena ini mengganggu tumbuhnya Al-Quran. Nah, tumbuhan-tumbuhan lain yang ikut tumbuh di dalam hati yang akan mengganggu tumbuhnya Al-Quran itu adalah penyakit hati. Itu harus dibuang seluruhnya, harus bersih dari penyakit hati, supaya Al-Qurannya tumbuh dengan subur, karena tanpa gangguan dari tanaman yang lain, tumbuhan yang lain, pasti buahnya berlimpah. Dan buahnya itu adalah al-akhlakul karimah, di mana al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Tidak memiliki al-akhlakul karimah jangan harap masuk surga, berarti ya, tidak berakhlakul karimah jangan harap masuk surga. Jadi pintunya juga nggak ada, mau masuk dari mana? Kurang lebih demikianlah logikanya. Kecuali menurutnya kalau tidak berakhlakul karimah jangan harap masuk surga. Al-akhlakul karimah itu adalah amalan-amalan yang berasal dari khuluq yang berupa ajaran Islam, itulah al-akhlakul karimah. Kan benar kalau tidak mengamalkan ajaran Islam gak akan masuk surga, kecuali masuk surganya itu yang ini karena belas kasihan Allah. Nah, itulahnya tentang yang kemarin itunya. Kalau kita lihat kan Imam Bukhari sampai memasukkan 6 hadis, ini berarti masalahnya tidak sederhana.
masalahnya panjang berartinya, dan memang demikian karena khuluk itu adalah pondasinya yang menentukan sampai kepada al akhlakul karimah, di mana al akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Salah satunya dermawan ya. Dermawan ini kan identik lah dengan ibadah maliyah namanya ya, ibadah yang terkait dengan harta. Ternyata yang saya baca gitunya di dalam Al-Quran di banyak ayat ya, di misalnya yang di surat Ibrahim ayat 31 di situ ada tentang infak. Di surat Al-Munafikun ayat 10-nya di situ tentang infak. Ternyata yang panjang lebar gitu tentang infak itu di surat Al-Baqarah mulai dari ayat 261 sampai 274. Panjang berarti itu Allah bicara infak di sana. 14 ayatnya 261 sampai 274. Silakan nanti dibaca, nantinya dibaca di rumah tuh ayat tentang infak. Allah bicara panjang lebar tentang infak. Ya, ternyata itu masalahnya bukan sederhana, masalah infak terkait dengan harta gitu ya. Ya, dan juga menggambar jadi harta itu apa gitu sebetulnya. Jadi harta itu apa sih sebetulnya? Nah sekarang yang baru nih, bab yang baru nih, bab ke-40 ya, lanjutan dari yang kapan ini sudah selesai lah ya. Bab 39 sudah selesai, sekarang bab yang baru. Babun kaifa yakunur rajulu fi ahlihi. Aduh, iya bab ini benar-benar keseharian gitu nih. Ini benar-benar keseharian. Keseharian teh artinya apa sih yang diamalkan sehari-hari? Apa yang diamalkan sehari-hari? Ini kalau kita ingat amal kita sendiri lah gitu. Yang kita lakukan sehari-hari apa coba? Dari mulai bangun tidur nih. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, gitulah keseharian teh. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Yang kita lakukan itu apa sih? Kalau ininya saya ingat ini nih, jangan-jangan gitulahnya. Kalau kita ingat-ingat mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dipikir-pikir amal soleh tehnya eta we salat wajib yang pasti kita lakukan gitu kan, dan yakin kan kalau kita mengerjakan sholat itu kan ibadah. Sholat itu kan ibadah, amal soleh gitu pasti. Jangan-jangan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ibadahnya itu hanya sholat wungkul. Nah terus yang lainnya apa? Nah yang lainnya gitu yang dikerjakan selain sholat apa sih yang nilainya atau yang berupa ibadah yang berupa amal soleh apa? Apa non wae-nya bawa-bawa gitu artinya. Jangan-jangan ibadah amal soleh gitu yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi teh nyata sholat teh wungkul ibadah nanti, yang lainnya nggak ada ibadah. Berarti banyak waktu lah gitunya, berarti banyak waktu dan sehat yang tidak digunakan untuk ibadah. Dosa nggak kalau nikmat itu tidak digunakan untuk beribadah? Kan kalau definisi syukur ya, syukur itu kan menggunakan kenikmatan. Syukur itu istimalun nikmat, menggunakan kenikmatan. Muwafiqon liqasdil mun'imi ilaihi, sesuai dengan tujuan si pemberi nikmat. Sementara Allah kan memberikan segala-galanya untuk manusia di dunia itu agar digunakan untuk beribadah. Tidak digunakan untuk beribadah, kufur nikmat namanya, kebalikannya. Kalau kita ingat-ingat lah gitunya, coba ingat-ingat kita sendiri sehari-hari itu apa saja sih yang dilakukan? Dari mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, diingat-ingat teh ibadahnya teh sholat teh wungkul merenya, karena itu kan pasti tiap hari ibadahnya itu hanya sholat teh wungkul.
ternyata sholat nage sahun, aduh itu nol berarti ibadahnya. Harus seharian dari bangun tidur sampai mau tidur nggak ada ibadahnya, nggak ada amal solehnya. Kalau nggak ada bagaimana? Dosa we bungkul hirup teh. Itu yang apa namanya Allah pastikan bahwa manusia itu makhluk yang berdosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Padahal keseharian yang demikian di rumah misalnya nggak kemana-mana, di rumah tidak melakukan apa namanya perbuatan dosa, enggak. Dalam arti melakukan perbuatan yang dilarang. Ya misalnya berjudi, kamu membunuh itu lah nukar itu mau berapa ada di imah, nggak kemana-mana. Tapi ya gitu di rumahnya itu mengerjakan apa, bagaimana ketika berada di rumah ibadahnya teh sholatnya wungkul, jeung sholatnya ke sahun atau sholatnya jadi dosa beneran. Akhirnya tidak ada amal soleh sama sekali setiap harinya. Diinget-inget teh ibadahna amal soleh teh dengan sholatnya wungkul, sholatnya ke sahun deh, aduh geus cilaka tambah. Nah ini nih babun kaifa yakunu fi ahlihi. Demikian judulnya nih ya. Ini sangat menggambarkan keseharian. Ya kan al-akhlakul karimah tadinya. Al-akhlakul karimah itu akan nampak, akan terlihat pada amalan seseorang setiap harinya. Terlihat orang itu berakhlakul karimah atau enggak. Kalau yang al-akhlakul karimah tadi adalah amalan-amalan yang khuluknya ajaran Islam. Al-akhlakul karimah itu adalah amalannya, amalan-amalan yang khuluknya ajaran Islam. Di mana al-akhlakul karimah itu amalan-amalannya itu sudah mendarah daging, artinya sudah menjadi bentuk diri teh dari amalannya sehari-harinya itu semuanya itu ajaran Islam, itu al-akhlakul karimah. Sebab bagaimana nih judulnya, kaifa yakunu rajulu fi ahlihi, bagaimana keadaan seseorang di rumahnya. Ya bagaimana seseorang di rumahnya. Adab nih ya, ini adab gitu, artinya seseorang di rumahnya bagaimana adabnya, akhlaknya harus akhlak kan amalan. Bagaimana ketika di rumahnya? Ya harus yang dari Islam. Sebetulnya kan semuanya sebetulnya karena Islam ini mencakup seluruh aspek, seluruh sendi kehidupan. Urusan apapun pasti Islam sudah mengajarkan. Karena tidak ada yang terlewat gitu ya. Apa ada yang terlewat yang tidak Allah ajarkan untuk manusia? Tidak ada. Allah sudah menyatakan Islam ini sempurna, artinya segala aspek, segala sendi kehidupan manusia dari hal terkecil sampai hal yang besar semuanya sudah lengkap. Berarti kan tinggal manusianya, berarti kan jadikan itu yang ditanamkan di dalam hati, munculkan sebagai amal. Itulah al-akhlakul karimah. Dan itulah pintu surga. Ya, al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Nah hadisnya nih di bab ini ya, hanya ada satu. Hadisnya Anil Aswadi qala sa'altu Aisyata radhiyallahu anha maka nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi qalat kana fi mihnati ahlihi fa iza hadaratis sholatu qoma ilas sholat. Dari Al-Aswad. Al-Aswad itu tabi'in, Al-Aswadnya tabi'in nih. Dia berkata, Al-Aswad tabi'in, sa'altu Aisyata, aku bertanya kepada Aisyah,
maka Nabi SAW yasna'u fi ahlihi. Nah ini nih yang saya katakan, ini bab sangat menunjukkan keseharian. Al Aswad bertanya kepada Aisyah, bagaimana, apa saja, jadinya bagaimana gitulahnya, atau apa saja yang suka dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumah. Karena Rasulullah SAW itu tidak akan keluar rumah kalau tidak ada perlu. Ya, kalau saya suka mengatakan begini ya, kalau Rasulullah SAW ini kan orang yang pasti memenuhi kriteria itu yang ada di surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu kan diawali dengan ini ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Ya sungguh aflaha teh mendapatkan al-falah. Aflaha mah kata kerja, al-falah masdarnya. Jadi aflaha itu mendapatkan al-falah. Padahal untuk mendapatkan al-falah itu kan oleh Allah diajak melalui azan, hayya alal falah. Kalau kita diajak atuh sehari 5 kali teh. Nah surat Al-Mu'minun ini diawali dengan qad aflaha, pakai taukid lagi, qad pasti artinya aflaha meraih mendapatkan al-falah. Dina azan kan ada itu hayya alal falah, ayo kita raih, ayo kita dapatkan al falah, diajak ku Allah gitu teh ngan hare-hare. Nah yang dipastikan mendapatkan al falah menurut surat Al-Mu'minun itu kriteria di bawahnya Allah sebutkan, dan di ujung rangkaian ayat tentang al falah ini Allah menyebutkan ulaika humul warisun, itu kan ayatnya. Mereka itulah yang akan mendapatkan warisan. Warisan dia gede berarti besar kalau disebut warisan mah. Allazina yarisunal firdaus, yaitu yang akan mewarisi, bahasanya gitulahnya, akan mewarisi mendapatkan warisan sebutannya berupa surga Firdaus. Kriterianya apa saja yang qad aflaha? 1, alazinahum fi sholatihim khosyiun, orang-orang yang, nah kalau ini fi sholatihim, ketika sholatnya khusyuk. Pernah kan yang nggak bahas sholat khusyuk, sholatnya gitu yang khusyuk itu yang seperti apa? 1 tak kriterianya. Yang kedua, walazinahum anil lagwi mu'ridun. Ini bukan yang paling berat sih, karena sholat khusyuk juga kan berat, dalam arti ya kan harus hafal dulu khusyuk itu seperti apa. Sebetulnya kan khusyuk di dalam sholat itu kalau semuanya, terutama kaifiatnya, ketika sholat itu sama dengan yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Nah sholat yang khusyuk itu yang demikian. Kalau pelaksanaan kaifiat sholatnya itu sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah, tidak demikian, tidak khusyuk berarti sholatnya. Nah yang kedua, walazinahum anil lagwi muridun, dan orang yang menjauhi, menghindari hal-hal mu'ridu anil lagwi, lago, menjauhi, menghindari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu hal anil lagwi, itu menjauhi, menghindari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apa sih itu yang disebut tidak ada manfaatnya? Kalau dalam kaitan ibadah Jumat, lago itu kan ditujukan kepada orang yang Jumatannya dilakukan, tapi
ada gitu sesuatu yang menyebabkannya lago, ibadah Jumatnya ini jadi lago, sia-sia, tidak ada manfaatnya. Yaitu misalnya berbicara ketika khotibnya sedang khutbah di mimbar, ini ada salah makmumnya, mustaminya, makmumnya bicara ketika khotib sedang mimbar, lago Jumatannya, artinya sia-sia, nggak ada, tidak bermanfaat. Dalam arti apa sih sia-sia, tidak bermanfaat? Tidak menghasilkan pahala. Ibadah Jumat itu tidak menghasilkan pahala. Eta sia-sia, nggak ada manfaatnya. Di luar itu, walazina, di luar Jumatan, walazinahum anil lagwi. Ini kriteria orang yang meraih al-falah nih. Walazinahum anil lagwi, yaitu dari hal-hal yang sia-sia, tidak bermanfaat, dengan makna yang barusan. Apa sih hal yang tidak bermanfaat, hal yang sia-sia, yang tidak menghasilkan pahala untuk masuk surga? Itu sia-sia bagi orang Islam. Amalan-amalan apapun yang dilakukan itu lalu tidak menghasilkan pahala nih untuk masuk surga. Apa manfaatnya kalau demikian? Sia-sia apa yang dilakukannya. Nah, Rasulullah SAW itu sangat jauh dari hal yang demikian. Sehingga Rasulullah SAW itu setiap detik dari jatah umurnya itu isinya adalah ibadah, isinya adalah amal soleh, karena itu yang menghasilkan pahala. Kalau yang tidak menghasilkan pahala nggak akan dilakukan oleh Rasulullah. Itu lago namanya. Ayat tadi kan menyebutkan demikian, walazinahum anil lagwi mu'ridun. Jadi Rasulullah itu bagaimana? Di rumah. Rasulullah itu nggak pernah kemana-mana, kecuali kan kalau keluar rumah pasti jelas tujuannya, pasti jelas maksudnya. Nggak pernah Rasulullah itu keluar rumah lago, itu nggak pernah. Sebut Rasulullah Rasulullah ulin, nantinya malah ya namanya Rasulullah ulin. Masa Rasulullah keluar rumahnya main hanya untuk kesenangan, mencari kesenangan, anggaplah ya, hanya untuk mencari kesenangan duniawi. Itu tidak akan dilakukan oleh Rasulullah. Ya, artinya Rasulullah itu kalau keluar rumah pasti jelas ini keluar rumahnya itu untuk satu tujuan yang menghasilkan pahala. Kalau tidak, nggak akan dilakukan. Nah, selama di rumahnya bagaimana? Seperti ini nih kata Al-Aswadnya bertanya kepada Aisyah. Al-Aswad bertanya kepada Aisyah, maka Nabi SAW yasnau fi ahlihi, apa saja atau apa dan bagaimana sih Rasulullah SAW itu kalau di rumah, gitulahnya. Itu demikian ya, mungkinlah terjemah bebasnya. Ya, bagaimana Rasulullah SAW itu ketika berada di rumah? Qalat, Aisyah menjawab, karena fi mihnati ahlihi, Rasulullah SAW itu suka mengerjakan, membantu istrinya. Rasulullah SAW itu suka mengerjakan, lahnya suka mengerjakan sesuatu. Nah, jadi begini, ini Rasulullah mencontohkan demikian. Maka di awal tadi saya katakan, coba kita lihat diri kita sendiri, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, amal soleh apa sih yang dilakukan? Pikir-pikir teh sholatnya fungkul, benernya amal soleh nanti. Ya, hanya sholat gitu yang dilakukannya. Nah, terus yang lainnya itu apa? Jangan-jangan lago, hal-hal yang tidak menghasilkan pahala karena bukan amal soleh. Sementara yang disebut amal soleh itu kan sigi amal soleh mah, contoh mudahnya, kalau bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah saum, apa sih dasarnya? Kenapa kita saum? Ada nggak landasan amalnya? Ada nggak landasan amalnya? Ada. Itu kan di dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam.
Oh, jadi kita mengerjakan saum itu dengan landasan atau dengan dalil yang jelas kan? Saya saum di bulan Ramadan, saya mengamalkan ayat itu, tah eta amal soleh manuk itu. Artinya nggak akan ada apa yang kita lakukan itu amal soleh kalau kita tidak tahu. Terus landasan amalnya mana? Kata siapa itu amal soleh? Coba contohnya barusan saya kira mudah kan ya. Kenapa di bulan Ramadan kita saum? Ya, kita saum itu kan melaksanakan perintah Allah, bahkan perintahnya berupa ayat Al-Quran. Kutiba alaikumusiyam syahrul ramadona, tah eta dasarna, itu dasarnya, itu landasan kita saum di bulan Ramadan. Jadi saum di bulan Ramadan itu amal soleh disebutnya karena mengamalkan ajaran Islam. Nah sekarang amalan keseharian yang kita lakukan apa saja? Mana landasan dari Islamnya? Gak ada. Jangan harap itu amal soleh yang berpahala. Kalau nggak salah pernah saya contohkan begini, ibu-ibu suka nyapu nggak di rumah? Suka. Diberi pahala nggak? Diberi. Belum tentu, enak aja. Kenapa Allah harus memberi pahala? Makanya kembali ke khuluknya apa? Kalau nyapunya kan akhlak, amal. Terus khuluknya apa? Mengamalkan Islam bukan? Harus seperti saya saum di bulan Ramadan. Mana landasan amalnya? Di dalam Islam itu ya, surat Al-Baqarah 183. Benar kalau itu amal soleh, jelas landasannya. Nah, kalau ibu-ibu nyapu di rumah, masak, diberi pahala enggak? Karena itu kan amal. Diberi pahala enggak? Diberi pahala. Enak aja. Apa kaitannya amal itu dengan Allah? Karena Allah memberi pahala itu kalau seseorang itu melakukan ketaatan kepada Allah, pasti Allah memberi pahala. Kalau ibu-ibu nyapu di rumah, nah karena boleh tegenah nari nincak nage. Apa kaitannya dengan Allah? Amal itu dengan Allah kaitannya apa? Nya sasapunya piraku itu sasapu cenah kerbul kieu nincak tegerenah nincak teh. Tanya orang kafir kenapa mereka nyapu. Orang kafir suka nyapu rumahnya enggak? Iya, coba tanyakan kenapa mereka nyapu. Pasti jawabannya sama. Wah, piraku teh disapu kada tingali kerbul kieu cenah tegenah nincak nage. Kalau ibu sebagai orang Islam ingin diberi pahala, mereka tidak diberi pahala. Bedanya apa? Ya bedanya apa? Kenapa gitunya orang kafir itu tidak diberi pahala, kalau orang Islam diberi pahala? Padahal orang Islam dan orang kafir dalam hal ini misalnya khuluknya sama, landasan amalnya sama, bukan ajaran Islam. Nah sekarang ini nih coba untung berarti tah mempelajari ini, apapun yang dilakukan oleh seseorang di rumahnya itu adalah amal soleh. Ini contohnya Rasulullah. Ya apapun ya yang kegiatannya amalnya aktivitas yang dilakukan di rumahnya itu adalah amal soleh. Karena ini Rasulullah itu kata orang terjemah heula atulah tadi tehnya. Al-Aswad bertanya kepada Aisyah, bagaimana Rasulullah SAW ketika berada di rumah? Qalat, Aisyah menjawab, Nabi SAW itu suka, di sini bahkan terjemahnya melayani. Rasulullah SAW itu melayani keluarganya. Artinya ini suka melakukan apapun lahnya yang menjadi kebutuhan gitu rumahnya. Nah tadi sasapu kan itu kebutuhan semuanya, bukan hanya yang melakukan, yang menyapunya, bersih itu kan untuk semuanya. Ya apa yang merasa kerbul cenah nincak teh tegenah, eta teh nu sasapuna wungkul atau semua yang ada di rumah juga merasakan hal yang sama kan? Faidah ya Rasulullah SAW itu melakukan apapun lah gitunya di dalam rumahnya, karena coba tadi sekali lagi
tidak ada satu detik pun dari jatah usia Rasulullah yang terbuang tanpa menghasilkan pahala. Itu Rasulullah SAW demikian ya. Tidak ada satu detik pun dari umurnya itu yang terbuang tidak menghasilkan pahala. Kalau tidak menghasilkan pahala berarti lago, sia-sia, tidak bermanfaat. Ya sebutannya demikian. Jadi ketika di rumah Rasulullah apa? Ya, apapun kerjakan itu yang ada di rumah dan itu adalah amal soleh. Cicing jadi imah teh. Lebar atau mencik orang wana naloba bisa dipigawe mah. Banyak yang bisa dikerjakan. Dan nantinya juga Ibnu Hajar Al-Asqalani di bab ini sampai menerangkan, nah itu menunjukkan Rasulullah SAW itu tawadu, jauh dari takabur. Rasulullah nggak pernah merasa gengsi sasapu. Sebagai seorang nabi, seorang rasul, nggak merasa gengsi kalau harus sasapu, harus nyepel. Rasulullah melakukan apalah yang ada di dalam rumah itu jadi amal soleh. Dan Rasulullah SAW itu mengerjakan apapun lah itunya, apa sajalah yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Faiza hadrotis sholatu koma ila sholat. Ini garis bawah ini. Kudu ditekankan ini ya. Ini garis bawah ini. Rasulullah itu apabila ada di dalam rumah nggak pernah diam, artinya pastilah melakukan apa saja. Faiza hadrotis sholatu koma ila sholati. Tapi ketika datang waktu sholat, tinggalkan semuanya, sholat. Apabila datang waktu sholat, tinggalkan semuanya, sholat berarti. Jangan mengatakan kagok, iker ngepel, nggak ada. Rasulullah itu waktunya sholat berarti sholat yang dikerjakan. Karena Rasulullah itu kan di rumahnya nggak pernah diam, sebutlahnya di sini nggak pernah diam, nggak pernah. Waktunya itu tidak ada yang tidak diisi dengan melakukan apa sajalah di rumah. Tapi apabila datang waktu sholat, ditinggalkan semuanya. Rasulullah mengerjakan sholat. Hadis ini Ibnu Hajar mulai ininya penjelasannya. Hadis ini oleh Rasulullah SAW sudah dimuat. Ini kan Kitabul Adabnya. Kitabul Adab itu di Sahih Bukharinya itu urutan ke berapanya? Bab Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, Kitabul Wudu, Kitabul Adab sudah. Ini nomor berapa? 51 kalau nggak salahnya. Kitabul Adab 50 berapa gitulahnya. Urutan kitab naon sih kita bahasa orang nanya tuhnya. Kitabul Iman artinya pembahasan tentang iman. Babnya ada berapa? 70 lebih tentang iman teh. Judul besarnya Kitabul Iman. Kitabul Ilmi berarti tentang ilmu, banyak babnya. Bab 58. Nah, hadis ini kan Kitabul Adab 58 artinya sudah sangat jauh lah ya. Hadis ini oleh Imam Al-Bukhari pernah juga dimuat di dalam apa nyebutannya abwabi sholatil jamaah min kitabis sholat. Hadis ini oleh Imam Bukhari sudah juga dimuat dalam rangkaian bab sholat berjamaah. Hadisnya sama tentunya ya. Kita lihat nih ini babnya nih ya Imam Bukhari ini. Di dalam salat berjamaah itu seperti apa babnya nih ya, bukan hadisnya. Kalau hadisnya pasti sama. Nah, babnya Imam Bukhari nih hadis ini di bab berjamaah seperti ini. Man kana fi hajati ahlihi fa uqimatis sholatu fa kharaja. Itu babnya. Untuk hadis yang sama. Di dalam rangkaian bab tentang sholat berjamaah ada judul seperti ini. Man kana fi hajati ahlihi fa uqimatis sholati fa kharaja. Orang yang sedang mengerjakan keperluan di rumahnya
ketika waktunya sholat dia tinggalkan, dia keluar dari rumah, dia tinggalkan apa yang sedang dikerjakannya, lalu sholat berjamaah. Hadisnya yang sama nih ya, hadis yang sama, karena memang hadisnya menunjukkan demikian. Di ujung hadis tadi, bagaimana Rasulullah SAW itu sehari-hari apabila di rumah beliau itu mengerjakan apa sajalah yang ada di rumah. Tapi apabila datang waktu sholat, beliau tinggalkan semuanya, kemudian keluar rumah sholat berjamaah. Nah oleh itu di hadisnya demikian ya, fa idza hadaratis sholatu, apabila datang waktu sholat Rasulullah tinggalkan semuanya, kemudian sholat berjamaah. Nah oleh Imam Al-Bukhari hadis ini sudah dimuat di dalam bab sholat berjamaah. Di sana seperti apa pembahasannya? Pembahasannya adalah seolah-olah begini, apabila sedang melakukan apapun di dalam rumah, jika datang waktu sholat maka tinggalkan semuanya, keluar untuk mengerjakan sholat berjamaah. Itu di bab sholat berjamaahnya demikian. Nah ini keseharian Rasulullah SAW, inilah adab Islami, inilah adab Islami, inilah al-akhlakul karimah. Rasulullah SAW itu tidak pernah sebutnya gengsinya. Seorang nabi kan, beliau itu seorang nabi, seorang rasul yang kalau disebut jabatan lahnya, jabatan rasul, nabi itu kalau disebut sebuah jabatan ini lebih tinggi daripada raja, karena tidak ada ketentuannya atau salah apabila seorang nabi atau seorang rasul harus tunduk kepada raja, nggak boleh, siapa yang lebih tinggi. Tapi seorang raja itu wajib tunduk kepada nabi, artinya kedudukan nabi lebih tinggi. Tapi Nabi gak pernah merasa gengsi, merasa tidak pantas. Bahkan di hadam ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya di dalam penjelasannya menyebutkan hadis ini juga ada pada atau diriwayatkan oleh yang lain selain Imam Bukhari dengan redaksi yang agak berbeda, makanya dimuatnya di sini. Yang pertama pada hadis riwayat Ahmad, pada hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Sa'ad, di mana hadisnya dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Nah kalau tadi di hadis Imam Bukhari ini kan Al-Aswad yang bertanya kepada Aisyah. Pada riwayat Ahmad dari Urwah, tabi'innya Urwah berkata kepada Aisyah, makana Rasulullah SAW yasna'u fi baitihi, apa saja yang suka dilakukan oleh Rasulullah apabila sedang di rumah. Qalat, Aisyah menjawab, yukhayyitu saubahu, kalau ada bajunya yang sobek beliau jahit sendiri. Eta teh amal soleh, eta teh ada pahalanya, berarti suka menyetrika sendiri. Amun ayeuna mah ngistrika teh mah suka menyetrika sendiri. Kemudian wa yakhsafu na'lahu, kalau ada sandalnya yang rusak, yang robek, beliau suka menambal sandalnya atau memperbaiki sandalnya. Wa ya'malu ma ya'malur rijalu fi buyutihim. Ya intinya kata Aisyah ya mengamalkan ya apa sajalah yang biasa dilakukan oleh seseorang apabila sedang di rumahnya. Mun jamban teh Rasulullah teh bersihan jamban da teu gengsi Rasulullah mah kitu teh enggak, amal soleh nu penting mah itu ya seperti itulah. Dengan seperti itulah seseorang dapat pahala dengan beramal soleh. Apalagi kalau itu kan menjadi kebiasaan. Inilah yang disebut adab Islami. Apabila semuanya
yang diamalkan itu berdasarkan ajaran Islam, ya itulah adab Islami yang kemudian muncul menjadi al-akhlakul karimah. Dari kesehariannya kita bisa melihat seseorang itu berakhlakul karimah atau enggak. Nah yang seperti ini tuh Rasulullah kan tidak gengsi, Rasulullah teh ngaput, Rasulullah ngecos merukan. Kaput ya nu aya nu soek, kaput ku sorangan. Pernah Rasulullah juga pernah membelah kayu bakar untuk istrinya masak. Bahkan Rasulullah pernah ke pasar. Bayangkan ke Rasulullah pergi pagi-pagi ke pasar untuk keperluan makannya. Mun di maka pasar sayuran, meureun milih sayur, meureun Rasulullah teh milih oncom, milih asin. Nabi teh ka pasar enggak gengsi. Itu amal soleh, nu kitu teh itulah adab Islami. Kemudian pada tadinya menurut riwayat Ahmad demikian, Urwah bertanya kepada Aisyah sama pertanyaannya seperti Al-Aswad, kemudian Aisyah menjawab Rasulullah suka menjahit bajunya sendiri, kalau ada yang sobek jahit sendiri, atau menambal atau membetulkan sandalnya. Secara umum Aisyah mengatakan ya'malu ma ya'malu rijalu fi buyutihim, sama saja dengan orang lain. Rasulullah itu suka mengerjakannya samalah seperti orang lain suka mengerjakan apa di rumahnya. Kemudian pada riwayat Ibnu Hibban nomor 2-nya hadisnya, pada riwayat Ibnu Hibban dengan redaksi ma ya'malu ahadukum fi baitihi, sama dengan apa yang suka kalian lakukan ketika di rumah. Ya gitu ya Nabi sama dengan orang lain. Artinya kan Nabi itu tidak berperilaku seperti seorang raja, seorang penguasa yang serba ingin dilayani. Itu hal yang buruk. Nah kalau kita lihat sih ininya karena dari apa yang kita saksikan, baru menjabat tingkat naon jabatan lagi itu masih rendah, baru menjabat jabatan seperti apa, turun dari mobil saja pintunya harus ada yang buka, harus dibukakan orang lain, dia itu duduk saja belum buka usurangan gak bisa tuh. Tapi saya kan sebagai eta bahaya, eta itu bukan al akhlakul karimah. Kalau belum ada yang membukakan itu tidak mau turun, padahal buka pantau teh capek atau buka pantau mah tuh hese tuh lila kekeh kudu dipangmukakeun batur. Ya itu karena kan saya sebagai, nah eta masalah nama jauh dari adab Islami. Nabi saja yang jabatannya lebih tinggi dari seorang raja, bajunya robek, kaput, sorangan di apa di dulu kan bukan belum pakai mesin jahitnya. Anggaplah kita bayangkan Nabi itu menjahit bajunya beres, cek Nabi itu dipegang ke sorangan gitu lilante urang gitu pakai ku sorangan gitu ini teh lilah jeung teh hese atuh. Ini kudu yo we nungguan can aya mau mokokeun mah pantau mobilna cicing we teh turun. Lila-lila meureunan mau bukakeun wae turun geus di acara lagi. Makaning manehna pejabatna geus beak acara lagi atuh da bongan atuh cicing we na mobil yang teu ngapa atuh keukeuh kudu aya nu mukakeun. Nah Rasulullah itu jauh dari hal yang demikian. Itu bukan adab Islami begitu yang demikian, jauh dari al akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga riwayat Ahmad nih yang dimuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan pertanyaan yang sama atau hadis yang sama sihnya, yahsapuna Allahu, Rasulullah itu suka menambal sandalnya, yukhayyitu saubahu, menjahit bajunya, wayarqa'u dalwahu, kalau ada ember yang bocor ditambal oleh Rasulullah mah. Ditamal we dengan plastik ku solder we di panasan rapat. Rasulullah ya idilahnya Rasulullah tak ieu suri toladan teh tak ieu tah manusia yang paling berakhlakul karimah teh. Nah artinya kan dengan mengikuti seperti ini Rasulullah SAW
saya katakan tadi, untung nih kita mengkaji nih masalah ini. Artinya apapun yang kita lakukan di dalam rumah itu adalah amal soleh, karena kita mengikuti kan Nabi seperti ini apabila di dalam rumah. Artinya apa yang kita lakukan itu jadi amal soleh. Padahal kalau tadi sebelumnya coba ingat-ingat dari bangun tidur sampai mau tidur, amal soleh kita itu apa saja? Ayat tuh. Oh, tadi kan saya sapu, can apa dalil apa, jangan dianggap itu amal soleh. Sama dengan orang kafir kan landasan amalnya kerbul, tuh genah nincak nage sapukeun deh. Coba tanyakan ke si Enci, tanya ke Enci, kurang udah sapu gitu. Jawaban nak gitu sarua, nyepir aku tadi sapukeun eta kerbul gitu, nincak nage tegarana. Nah sarua pisan, sama persis landasan amalnya dengan kafir. Kenapa mereka tidak diberi pahala, kita harus diberi pahala? Padahal yang tadinya yang disebut amal soleh harus jelas. Kita ini mengamalkan dalil yang mana itu amal soleh baru. Contohnya kan gampang tadi. Saya saum di bulan Ramadan, ngamalkeun dalil nu mana? Apa landasannya? Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah 183. Nah benar, itu amal soleh, itu yang demikian. Nah di sini sekarang nih untung nih kita nih sampai mengkaji hal-hal seperti ini. Rasulullah mencontohkan demikian. Artinya apabila kita melakukan apapun yang kita kerjakan di dalam rumah, artinya ya kan Rasulullah mencontohkan demikian, kita mengikuti, itu amal soleh berarti. Banyak berarti namanya amal soleh bisa jadi full mah dari bangun tidur sampai mau tidur lagi amal soleh wunggul, asal tong ulin pokoknya mah. Masyarakat katakan tong usup pokoknya malah lain usup masih dikelin amal soleh lain. Ya makanya Rasul itu keluar rumah pasti urusannya amal soleh juga. Nah disebut nanti pan suku teh bakal ditanya atuh ku Allah teh eta keluar ti mah rek lenggah ka mana, dihisab enggak? Kan masing-masing anggota badan teh kan dihisab kan nya, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya dihisab. Keluar rumah mau kemana? Nah sebut nanti kieu sabenerna mah nya eta suku teh rek dilenggahkeun ka mana? Apabila keluar rumah melangkah, anggaplah melangkah gitu, keluar rumah melangkah untuk mengerjakan amal soleh, hakikatnya itu kaki itu dilangkahkan menuju surga. Tapi apabila keluar rumah apalagi yang memang jelas-jelas gitu untuk berbuat dosa, artinya dia itu sedang melangkah ke neraka sebetulnya. Eta syukurik direngahkeun ka mana? Rasulullah jangankan yang jelas-jelas berdosa, yang tidak ada pahalanya nggak akan dilakukan oleh Rasulullah. Itu tadi tah wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Kemudian hadis yang keempat, hadisnya riwayat Ahmad juga. Hadisnya riwayat Ahmad juga. Redaksinya makana ila basyaron minal basyari. Rasulullah itu manusia. Basyar mah artinya manusianya, anatominya manusia lah. Rasulullah itu manusia, bukan yang lain. Rasulullah itu bukan alien itu. Dan Rasulullah itu bukan alien, Rasulullah itu bukan makhluk halus. Manusia Rasulullah. Ya ini jawabannya saya begini. Bagaimana keseharian Rasulullah SAW di dalam rumah? Tidaklah Rasulullah itu kecuali manusia, ya seperti manusia pada umumnya. Karena ya saubahu, suka menjahit bajunya, wayahalabu syatahu, suka memerah susu kambing. Tuh Rasulullah gitu tuh gengsi ke kandang domba. Rasulullah juga pergi ke kandang kambing, kemudian memerah susu kambing. Wayahdamu nafsahu, dan Rasulullah itu suka mengerjakan keperluannya sendiri gitu ya, damu nafsahu. Tapi iya jangan seperti ini nih. Ulah ngadaliran amal we intina malah. Dur ibu-ibu ka suami nanti
kusarangan ayeuna mah eta mal soleh tuh. Ibu-ibu teh mau kayak menyetrikakeun istri ka baju nu salakina ge kusarangan eta mal soleh tuh. Panggeuseun oh komo bari nitah mah deui mal soleh si eta teh. Ayo saprak ngaji pamajikan teh jadi kieu. Pamajikan teh jadi kieu beneran. Udah nabi ge sok kusarangan cenah atuh kusarangan. Dar dileuwih ti kitu tuh nabi ge mantuan mang melahankeun suluhna naon-nana jadi ayeuna ge itu maksudnya nyusuh situ. Nah jadi kieu pamajikan teh saprak ngaji bukan demikian kan ya, ada porsinya masing-masing lah, ada porsinya masing-masing. Kalau ya Rasulullah kan di rumahnya berarti kan punya istri, apa yang menjadi tugas istrinya ya dilakukan oleh istrinya. Tapi Rasulullah kan tidak gengsi kalau ikut membantu, bukan berpindah pekerjaannya ke Rasulullah, ikut membantu. Kalau sedang nyuci bener Rasulullah teh milu atau kadi orang bantuan mengelabkeun mantuannya bukan harus. Kok mau jadi kabeh ku salakina mah teu balik. Ku pamajikan teh tuh seueuh tuh da Rasul ge sok nyeusuh sok ngaput sok naon istrina kumaha nyalonnya biasa krimbat pedi meni pamajikan mau kitu salaki nyeusuh di imah alus gitu ya pamajikan mah ngejim ngurus awak tuh balik tuh nah sekali doi yang kelima nih Rasul dari Aisyah juga karena alyanun nas Rasulullah itu orangnya lemah lembut. Berarti ini kan bertanya tentang keseharian kan, keseharian Rasul seperti apa di rumahnya nih, khususnya ketika di rumah hasilnya yang ditanyakan. Rasulullah SAW itu orang yang paling lemah lembut. Karena alyanan nas Rasulullah itu orang yang paling lemah lembut, wa akroman nas Rasulullah SAW itu manusia yang paling mulia, wa kana rojulan min rijalikum, dan Rasulullah SAW itu di antara tidaklah Rasulullah SAW itu di antara kalian illa annahu kana basaman. Rasulullah SAW itu orang yang murah senyum. Rasulullah itu orangnya lemah lembut, orangnya mulia, dan Rasulullah SAW itu orang yang murah senyum. Kalau ini bahkan kan sejak sebelum menjadi nabi, beliau itu perangai gitunya, apa bangkanya kitanya perangai, tabiat, ya jadi akhlak lah keseharian Rasulullah seperti apa. Bahkan sebelum nabi pun Rasulullah itu sangat disukai. Kepribadian lah sebutannya, kepribadian, perangai, tabiat Rasulullah itu sangat disukai. Karena Rasulullah itu kan tidak ada celah meskipun sebelum menjadi nabi. Ya pernah saya katakan kan kalau ada seseorang misalnya mengatakan begini karena tidak mau taat kepada nabi misalnya, lalu mengatakan dulu nabinya juga begini misalnya dimunculkan disebutin yang jelek, nggak akan ada. Jangan kan setelah menjadi nabi, sebelum menjadi nabi saja nggak ada hal yang jelek pada diri Rasulullah, sehingga tidak bisa orang mengatakan madul lah baheula lagi manehna ya misalnya ke Rasulullah gitunya kan ada ya baheula lagi tuh keur budakna pagawean teh ngadu jangkrik we Rasulullah ngadu jangkrik mulai aya anu karitu teh. Karena kan Rasulullah sudah dibelah dadanya dimasukkan iman dan hikmah itu sejak anak-anak. Jadi Rasulullah itu soleh gitu sejak anak-anak, makanya tidak akan menemukan satu saja hal yang buruk dari Rasulullah SAW bahkan sejak sebelum menjadi nabi. Ya tentu saja. Nah setelah menjadi nabi eta yang disebut li utammima makarimal akhlak. Sebelum menjadi nabi saja sudah sedemikian baiknya perangai apa sebutannya tadinya kepribadian,
Setelah menjadi nabi, semuanya itu diberi landasan ajaran Islam, jadi amal soleh. Sebelumnya pun Rasulullah SAW itu sudah baik. Rasulullah bahkan diakui atau pengakuannya itu muncul dari orang jahiliyah, bahkan orang yang bobrok luar biasa ngaku kan Nabi mah. Muhammad itu orang terbaik kata orang Quraisy. Li utammima makarimal akhlak. Nah kemudian turun Islam, landasi kemudian dengan Islam. Tadi kita sasapu geus alus eta teh geus bener. Hanya kalau landasannya bukan dari Islam, bukan amal soleh, gitu sasapu teh tadi teh. Ya karena antara ibu dan sinci sama kan tadi. Sama sasapu di rumahnya, apa bedanya? Nggak ada. Diberi pahala itu kalau dilandasi apa yang diamalkannya itu oleh ajaran Islam. Matakna khulukna tah masukkan Al-Qur'an teh tumbuhkan dengan subur piceun tah tumbuhan-tumbuhan yang bisa mengganggu tubuhnya Al-Qur'an, penyakit hati eta teh piceun penyakit hati supaya Al-Qur'annya tumbuh dengan subur. Bagaimana caranya? Amalkan, berarti amalkan akan tumbuh dengan subur. Yang terakhir nih hadis kalau yang terakhir ini Ibnu Battal nih mengatakan min akhlakil anbiya at-tawadu. Bukan hanya Rasulullah, hanya semua nabi itu orangnya tawadu. Ya pastilah ya, kalau ada 3 begininya saya kata tawadu itu di tengah, di atas tawadu takabur namanya. Masa Nabi takabur? Kalau di bawah tawadu takhosas namanya. Ini dua-duanya salah. Takabur merasa tinggi salah, takhosas merasa rendah juga salah. Yang benar itu tawadu. Nah, tawadu itu tadi lah, Nabi itu tidak takabur, Nabi tidak merasa tidak pantas untuk melakukan ini kan hal-hal yang ternyata amal soleh. Masalahnya sasapu amal soleh, ada baju yang sobek jahit sendiri amal soleh. Kalau orang yang takabur mana mau, saya kan nabi gengsi, masa saya harus jahit baju sendiri. Tadi turun tina mobil wae embung cenah yang mukakeun mah karena saya sebagai gitu Pak cek Nabi sebagai naon atuh bari maneh muka pantau wae embung ku sorangan teh. Takabur berarti di situ ada takabur memang yang demikian. Dia menempatkan dirinya itu siapa, tidak pantas bahkan untuk membuka pintu, padahal nu rek kaluar teh manehna nu rek kaluar teh lain batur manehna nu rek kaluar teh keukeuh we can aya nu aku membukakeun teu kaluar nyarekan teu kira-kira meni nu daek membukakeun pantau cenah ieu saya ya sebagai manya kudu cicing di dia buka atuh kusorangan teu eungap tadi eta kembung sehingga nanti kajian pingsan didinya daripada buka pantau mah da eungap di jero mobil teh berukan makanya kacana ditutupan kabeh puguh eungap tah atuh tah eta kitu tah takabur teh. Rasulullah jauh dari hal seperti itu. Kemudian wal bu'du minat tana'um. Rasulullah SAW itu jauh dari kesan saja, bukan yang aslinya. Rasulullah SAW itu jauh dari kesan hidup mewah. Nah, itu dah kalau orang yang mewah mana mau ngelem sepatu ku sorangan. Tuh, kan Rasulullah sok ngelem ku sorangannya. Sandalnya rusak, dilem bae ku sorangan non hesena. Lamun yang memang bisa gitunya dikerjakan sendiri, dilem sandalna rapat deui geus beres. Kalau orang yang kena gitu oleh nyata nu sebut kemewahan teh gengsi, pasti melakukan hal-hal yang demikian. Nah, Rasulullah SAW itu orang yang tawadu, jauh dari kesan hidup mewah, imtihanun nafsi,
Dan Rasulullah itu Rasulullah itu banyak mengerjakan keperluannya sendiri gitu. Artinya tidak nunggu dikerjakan orang lain, apalagi nyuruh orang, enggak. Apa yang bisa beliau lakukan sendiri untuk keperluan dirinya gitunya. Dilakukan sendiri. Nah, kecuali kan Rasulullah ini Anas bin Maliknya. Rasulullah terima anakku ini, kata ibunya nih, Rasulullah terima anakku ini untuk menjadi pelayanmu. Beda hari memang guys gitu mah ya, Anas bin Malik pasti melayani karena memang di apa namanya, seolah-olah disuruh lah gitulah oleh ibunya, layani Nabi. Tapi kan kata Anas bin Malik di hadis yang terakhir, Rasulullah itu nggak pernah mengatakan kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan itu. Rasulullah nggak pernah. Nah, Rasulullah itu lebihnya imtihanun nafsi. Rasulullah itu suka mengerjakan sendiri segala keperluan dirinya gitunya, artinya tidak menunggu dikerjakan orang lain, apalagi menyuruh orang lain. Liyastan nabihim. Nah, ini supaya menjadi sunnah, supaya menjadi contoh. Artinya apabila melakukan seperti ini karena mencontoh Nabi. Eta disebut amal soleh teh. Dan kalau itu dikerjakan, dibiasakan setiap hari, jadilah al akhlakul karimah. Li'alla yakhla lalu firrifahiyati, nah supaya umatnya itu tidak, atau supaya umatnya itu terbebas dari arifahiyatil mazmumah, itu gaya hidup mewah yang tercela, yang buruk lah itunya. Gaya hidup mewah itu gaya hidup mewah yang buruk. Taus tah beres tah bab inilah keseharian Rasulullah SAW apabila di rumah. Artinya tidak gengsinya, pokoknya isilah mengerjakan apalah gitu ya. Tapi kan di dalam hadisnya di sini juga iza hadaratis sholatu qoma ila sholat. Tapi apabila datang waktu sholat, tinggalkan semuanya. Karena kan memang apa sih yang lebih penting dari sholat? Apa lebih penting yang lain daripada sholat? Sehingga terus saja mengerjakan yang ini, sholatnya diabaikan. Artinya kan menganggap yang lain lebih penting dari sholat. Di hadis ini kan Aisyah jelas mengatakan idza hadaratis sholatu qoma ila sholat, bukan sedang nyantai, bukan tidak ada kegiatan, bukan tidak ada kesibukan. Rasulullah itu setiap hari itu melakukan apapun lah gitunya. Tapi apabila datang waktu sholat, tinggalkan semuanya, sholat diutamakan. Setelah selesai sholatnya, kalau misalnya yang tadi belum selesai, lanjutkan, sambung lagi, kerjakan, dilanjutkan sampai selesai. Nah, dengan ini bab ini nih keseharian, berarti apapun yang dilakukan di dalam rumah itu adalah amal soleh. Ya, termasuk menjahit baju, menambal sandal, ngomongin ember, nambal panci, kayak ngepel, kayak itu amal soleh. Menyiram tanaman, maraban ucing ya lah. Nah, pokoknya itu amal soleh tuh. Ayo mah apa landasanana. Jadi amal soleh ayo nama geningan gitu. Padahal kalau tadinya dari bangun tidur mau tidur lagi, amal soleh kita itu yang mana? Dipikir-pikir teh tawe salah sasapu teh jadi amal soleh, nanti apa landasanana? Yang berkembang teh jadi amal soleh, alasan teh nya bisi paeh we kitu ya bungkul. Amal teh eta we salat wungkul amal soleh, judul nama ari pek teh salat teh sahun. Aduh teh hiji acan mun kitu tuh amal soleh teh. Malah jadi dosa, sholatnya juga kalau sahun kan dosanya, yang lainnya tidak jadi amal soleh, sementara sholat yang itu jelas-jelas amal soleh terjadi deh tadi amal soleh karena sholatnya sahun. Geus kana neraka ya itu mah pasti nu kitu. Mana amal solehnya kalau mau masuk surga? Tidak ada.